رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini pada bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat berupa kesehatan maupun waktu luang. Untuk itu kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita isi nikmat tersebut, kita gunakan nikmat tersebut untuk mengisi kajian bersama dalam waktu yang mungkin tidak lama ya. Kita akan membahas tema ruqyah syar'iyyah. Kita akan belajar dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani yang berjudul Ad-Durarul Bahiyah fi Ba'di Masailir Ruqyah Asyar'iyyah, di mana kitab ini berisikan kaidah-kaidah penting dalam ruqyah syar'iyyah, sehingga seseorang ketika menjalani ruqyah kaidah-kaidah ini haruslah diperhatikan ya, supaya terhindar dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang fatal, sehingga menjadikan ruqyah kita benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga isi dari kitab ini banyak tanya jawab ya, persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi oleh masyarakat ya, terutama juga persoalan yang biasanya dihadapi oleh para peruqyah ya di dalam menangani kasus-kasus di lapangan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam kajian subuh ya, bahwa pengalaman di lapangan, kasus-kasus yang ada di lapangan itu memang beragam. Tidak hanya kasusnya medis saja, tapi kadang juga dibarengi dengan non medis, kadang juga ada sisi psikisnya gitu ya. Nah, terkadang kita yang belajar ruqyah syar'iyyah ya, belum lama belajar ruqyah syar'iyyah, terkadang terburu-buru memvonis gitu ya, satu masalah tertentu dikatakan ini adalah gangguan jin, padahal belum tentu seperti itu kenyataannya. Ada kalanya dia memang mengalami sisi medis, harus dimaksimalkan terapi medisnya. Ada pula ada kalanya seseorang yang memang mengalami gangguan mental atau psikisnya, maka ini harus diterapi ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Syekh Abdul Barra beliau menjelaskan ketika masalahnya jelas gitu ya, seseorang mengalami gangguan yang sifatnya medis dan itu jelas gitu ya, maka hendaknya seorang peruqyah tidak boleh mencampuri urusan itu yang mana itu bukan wilayahnya, kecuali jika seorang peruqyah dia juga seorang dokter gitu ya, sehingga yang diharapkan adalah penyakit itu benar-benar ditangani dengan bijaksana. Begitu juga sebaliknya, dokter yang analisanya secara medis saja kemudian menafikan adanya gangguan-gangguan non medis ya, atau gangguan jin, dengan menyatakan bahwa sepenuhnya ini penyakitnya adalah medis gitu ya, padahal kenyataannya ada juga ditemukan sisi-sisi non medisnya. Maka di sini harus bijak ya, mendudukkan suatu permasalahan itu sesuai dengan tempatnya. Maka kita akan mengkaji bersama. Yang pertama adalah yang akan kita bahas tentang kaidah-kaidah ruqyah syar'iyyah ya.
Yang pertama, ini kaidah-kaidah bekal untuk peruqyah. Yang pertama adalah harusnya mengikhlaskan niat dan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafidz Hakami di dalam kitab Ma'arijul Qabul, ikhlas adalah memurnikan amalan dengan niat yang murni dan bersih dari semua noda-noda kesyirikan. Jadi memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iming-iming dunia yang diharapkan dari semua itu, ya. Kemudian di antara perkara penting yang harus diketahui, di mana setan ini senantiasa menjerumuskan peruqyah di dalamnya, ada dua hal poin pentingnya. Yang pertama, seorang peruqyah yang hanya semata-mata memperhatikan materi. Ya, ini yang pertama, poin pertama ini yang sering sekali dijerumuskan oleh setan, ya, dalam masalah keikhlasan, ya, di mana seorang peruqyah tujuannya dalam meruqyah adalah soal materi. Inilah yang kadang, gitu ya, kadang itu membuahkan hasil, ya. Jadi setan mampu memperdaya seseorang, memperdaya pasiennya, dan juga memperdaya peruqyahnya seolah-olah dia sembuh, dan seolah-olah dengan diruqyah fulan sembuh, ya. Padahal bisa jadi itu adalah merupakan istidraj, atau juga bisa tipu daya setan itu, ya, untuk menjerumuskan peruqyah maupun pasiennya supaya tidak ikhlas, ya. Kemudian yang kedua adalah popularitas, ya. Popularitas dalam masalah keikhlasan terkadang muncul, ya, bisikan-bisikan tentang masalah popularitas, ingin didengar, ingin dibangga-banggakan, gitu ya. Maka kita belajar dengan Syekh Abdul Barra, di mana beliau rekaman-rekaman tentang ruqyah syariahnya sangatlah sedikit. Ketika kita tanya kenapa Syekh tidak direkam, gitu ya, memang salah satu tujuannya adalah untuk menghindari syuhrah, ya. Syuhrah itu apa? Popularitas atau terkenal, gitu. Termasuk pendapat beliau ini tergantung masing-masing, ya. Kalau saya pribadi belajar dengan Syekh Abdul Barra, melihat kepribadian yang sangat bagus yang bisa kita teladani, di mana beliau tidak pernah merekam pasiennya kemudian ditampilkan di kanal YouTube misalnya, atau diperlihatkan, gitu ya, kepada khalayak, ya, meskipun itu sebagai pedoman misalnya dalam ruqyah syariah atau sebagai contoh, gitu ya. Beliau tidak pernah menunjukkan, ya, video-video tersebut, ya, karena beliau juga melihat bahwa pasien itu harus betul-betul dilindungi secara mentalnya, ya, kemudian kehormatannya, gitu ya. Jangan sampai nanti dia malu, ya, ketika dia terlihat dan banyak disaksikan oleh orang, ya, di YouTube, sehingga menjadikan mentalnya semakin tertekan dan lain sebagainya. Ini diantara sikap beliau yang memang lebih mengarah kepada kehati-hatian, ya. Demikian pula ini materi yang pertama tentang menjaga niat agar ikhlas, ini juga disampaikan, ya, oleh Ustadz Farid, ya, kepada beliau ketika beliau ingin mengisi sebuah daurah tentang ruqyah syariah. Ustadz Farid berpesan kepada Syekh Abdul Barra, wahai Syekh, tolong disampaikan kepada para peruqyah di Nusantara ini bahwa di antara musibah besarnya, ya, bagi para peruqyah adalah keikhlasannya, gitu. Nah, akhirnya nasihat tersebut disampaikan, nasihat Ustadz Farid disampaikan oleh Syekh Abdul Barra dalam sebuah daurah, gitu ya. Nah, ini penting, ya. Jadi seorang peruqyah harus betul-betul menjaga keikhlasan niatnya karena Allah di dalam meruqyah. Karena balasan dari Allah jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada imbalan yang diberikan oleh manusia.
Apalagi kalau yang diruqyah mendapatkan hidayah. Dan itulah yang paling utama sebenarnya, di mana Nabi SAW ketika hadir di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah sahabiah, itu juga tidak bisa menjamin kesembuhannya, karena memang kesembuhan itu milik Allah. Seperti ada seorang wanita yang suka kambuh ayannya, kemudian mendatangi Nabi SAW minta agar didoakan supaya sembuh. Nabi kemudian memberikan opsi 2 pilihan. Anda ingin sembuh atau ingin masuk surga? Apa yang dipilih wanita tersebut? Pilihannya adalah surga. Kita juga demikian, kalau diberi 2 pilihan, pengen sembuh atau pengen surga, mesti pilihan kita adalah surga. Maka ada konsekuensinya. Kalau Anda pilih surga, berarti Anda harus bersabar dengan ujian yang dihadapi ini. Wanita tersebut akhirnya bersedia untuk bersabar, ya. Namun wanita ini akhirnya minta kepada Nabi agar didoakan supaya ketika penyakitnya kambuh tidak membuka aurat, karena kebiasaan sebelumnya ketika penyakit ayannya kambuh suka membuka aurat. Maka ketika setelah didoakan oleh Nabi, kebiasaan membuka aurat ketika penyakitnya kambuh sudah tidak ada lagi, dan penyakitnya tetap kambuh, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ketemu Nabi SAW tidak menjadi jaminan seseorang sembuh dari sakitnya. Jadi apa yang diprioritaskan sebenarnya adalah hidayah, itu lebih utama, ya. Adapun kesehatan, kesembuhan itu adalah bonus. Dan banyak kasus-kasus di lapangan kita dapati Allah memberikan hidayah kepada seseorang yang tadinya nggak sholat, akhirnya dia sholat. Seorang suami mendapatkan hidayah karena istrinya terkena santet, yang sebelumnya nggak pernah sholat, akhirnya sholat. Dan ketika ditanya, kenapa Anda sholat? Saya sholat ini bukan karena supaya istri saya tidak kena santet lagi, bukan. Saya sholat ini karena benar-benar merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah saya tinggalkan. Tapi sebabnya, musababnya, perantaranya melalui ujian yang dialami oleh istrinya. Istrinya kena santet, ya. Kemudian kaidah yang kedua, memusatkan perhatian dalam menanamkan akidah yang benar, ya. Jadi ada skala prioritas. Ketika seorang peruqyah menangani pasien, itu yang harus ditanamkan adalah akidah yang benar. Begitu juga dalam mendiagnosa, ya. Kemarin dalam kajian subuh kita mendiagnosa sumber-sumber penyakit. Salah satunya yang paling utama adalah melacak apakah ada perilaku-perilaku kesyirikan yang pernah dilakukannya, ya, baik secara amalan, perbuatan, niat, gitu ya, atau ada amalan-amalan yang menyimpang lainnya. Misalnya belajar ilmu kanuragan, kemudian melakukan amalan-amalan bid'ah. Nah, di sini harus kita telusuri. Kalau memang pasien banyak melakukan kesalahan-kesalahan besar, ya, terjerumus dalam perbuatan syirik, disinilah, ya, sikap kita harus tegas. Kita harus memberikan penjelasan, kita harus menunjukkan yang benar itu adalah seperti ini, ya. Kita ajarkan tauhid, kita tanamkan tauhid di dalam diri pasien kita supaya ketergantungannya tidak kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah semata. Inilah yang prioritas yang harus dilakukan oleh peruqyah, menanamkan akidah yang benar. Karena jika akidahnya benar, maka sulit sekali bagi setan akan mengguncangnya, mengganggunya, memperdayanya. Inilah yang paling utama. Memang prosesnya tidak begitu diajarkan, ditanamkan akidah yang benar kemudian dia bisa sembuh. Step by step, ya, semuanya melalui prosesnya. Seperti Ibu Supiyati, ya, dulu pernah terkenal dengan sebutan manusia paku. Saya pernah ketemu dengan beliau dan mendengarkan pengalaman beliau selama disantet dan sembuh, ya, disembuhkan oleh Allah dengan ruqyah syariah yang bersinergi dengan medis, ya. Jadi manusia paku itu bukan kemudian hanya ada 1, 2, 3 buah paku yang ada di dalam tubuhnya, puluhan bahkan lebih.
tindakan pertama dikeluarkan dengan cara operasi. Namun setelah dioperasi juga tidak berkurang sakitnya itu, malah bertambah. Akhirnya dilakukan tindakan dengan ruqyah syariah. Ketika diruqyah, keluarlah paku ukuran besar dari mulut beliau, diruqyah oleh Ustaz Fadlan ya. Itu nyata, itu real ya. Paku keluar dari mulutnya beliau. Nah, beliau menceritakan prosesnya cukup melelahkan, tapi harus dilalui dengan penuh kesabaran ya. Di mana beliau diajarkan akidah yang benar, kemudian sembari diterapi dengan ruqyah syariah dan secara medis. Itu terus beriringan ya, ditanamkan akidah yang benar. Pada akhirnya Allah berikan kesembuhan. Akhir-akhir sakitnya itu mulai berkurangnya itu adalah ketika beliau merasakan serangan paku itu hanya merasa terlempar aja gitu ya, seperti dilempar paku begitu ya. Jadi paku itu sudah tidak nancap di badan lagi, tapi seperti dilempar jarak dekat begitu. Akhirnya berjatuhan paku itu. Begitu juga tenaga medis yang membantu beliau ya dalam penanganannya, begitu juga yang meruqyah, itu seperti dilempar paku. Paku itu tiba-tiba jatuh di bawah kakinya begitu ya. Berada di bawah itu banyak sekali paku itu. Tapi tidak mampu menembusnya. Inilah penting kita menanamkan akidah yang benar. Begitu juga ada sebuah kisah, ada seorang ustadz kena sihir ya. Jinnya berbicara ketika diruqyah oleh ustadz lainnya. Jinnya mengatakan, kalaulah ustadz ini tidak memiliki landasan yang kuat, akidah yang mantap, niscaya kemarin saya sudah bisa mengalahkannya gitu ya. Nah, ini menunjukkan akidah yang benar, akidah yang mantap akan mengokohkan seseorang dan tidak mudah digoyahkan oleh setan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah semangat mempelajari Al-Quran, Sunnah, kemudian berusaha untuk mengamalkan ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Jika terus dipegang Al-Quran dan Sunnah ini dijadikan pedoman, maka tidak akan tersesat selama-lamanya ya. Karena Islam itu adalah agama dalil, selalu ada petunjuknya baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran, pasti ada penjelasan di dalam hadis. Tentang sholat 5 waktu contohnya ya. Kaifiyahnya, jumlah rakaatnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, penjelasannya ada dalam hadis Nabi SAW ya. Sehingga kita pernah melihat ada orang yang cara wudunya itu salah ya, pemahamannya salah kaprah tentang dua kota suci ya. Dia menganggap namanya dua kota suci berarti semuanya serba suci di dalamnya, sehingga wudhu tidak perlu pakai air ya. Dia memperagakan wudhu seperti membuka keran, tapi di depannya nggak ada keran. Kemudian dia mengambil sikap wudhu, gerakannya gerakan-gerakan wudhu. Kemudian ada yang menegurnya, ya Muhammad, ainal moya, wahai Muhammad, panggilan yang biasa ya, dipanggil orang-orang yang tidak dikenal namanya, ya Muhammad, ya Haj begitu ya. Mana airnya? Anda berwudu tapi tidak ada airnya gitu. Karena apa? Pemahamannya keliru. Pemahamannya bahwa dua kota suci itu adalah semuanya suci, udaranya juga suci. Jadi nggak usah susah-susah ambil air untuk berwudu, cukup dengan udaranya saja gitu ya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Orang yang semacam ini tidak ada panduan ya di dalam menjalankan ibadahnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau dia menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduannya, sebagai pedomannya, maka tidak akan terjadi seperti itu. Ya, begitu juga dalam ruqyah syariah, ya, itu harus ada rule-nya, harus jelas, ya, aturan-aturannya. Tidak boleh kita berimprovisasi, mengembangkan diri sendiri. Ya, ini banyak ruqyah di Indonesia yang disoroti oleh Syekh Abdul Barra, ya, di mana awal-awal
kita masih ingat sekali ada teknik menyembelih gitu ya. Ini sama beliau diluruskan. Kita kembalikan ke orisinalan ruqyah syariah, yaitu dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling tepat, yang paling bijak dan yang paling adil gitu ya. Meskipun pengalaman-pengalaman di lapangan itu seolah-olah benar gitu ya. Seolah-olah benar, ada temuan teknik ini, teknik itu dan lain sebagainya gitu ya, seolah-olah benar. Maka kebenaran itu perlu diuji, dan kebenaran itu haruslah tidak bertentangan ya dengan Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama. Hanya gara-gara melandaskan pada satu hadis ya, yang dipahami yang penting tidak ada unsur kesirikan di dalamnya. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa-apa engkau melakukan ruqyahmu itu selama tidak ada unsur kesirikannya. Jadi akhirnya berkembanglah ada teknik menyembelih jin gitu ya. Ini bagi orang awam ya akan mengira bahwa ruqyahnya ini memiliki ilmu yang hebat yang kita tidak bisa menirunya, padahal ruqyah syariah yang diajarkan Nabi ini boleh dilakukan oleh siapapun, bahkan ahlul kitab pun dibolehkan gitu ya untuk melakukan ruqyah selama ruqyah yang digunakan adalah menggunakan kitabullah ya. Jadi ruqyah bukan miliknya ustadz, ruqyah bukan miliknya seorang alim saja, tapi ruqyah adalah untuk orang-orang yang beriman ya, karena pada dasarnya ruqyah itu membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah memberikannya, maka hendaklah menolongnya, maka hendaklah membantunya gitu ya. Nah, ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita menemukan suatu teknik, maka hendaknya sebelum teknik itu dipraktekkan dan diajarkan atau disebarkan, maka hendaknya harus mendapatkan persetujuan dari para ulama ya, sampai betul para ulama menilai oh ini la ba'sa bih, ini tidak apa-apa, tidak ada unsur kesirikannya gitu ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Syekh Al-Mubarraq ya. Syekh Al-Mubarraq ketika ditanya tentang permasalahan dalam ruqyah syariah dan beliau belum mendapatkan jawabannya, beliau menunggu hingga 1 tahun bahkan lebih gitu ya untuk bisa ketemu dengan para kibar ulama dan menanyakan langsung ya. Kalau kita membaca kitab-kitab karangannya beliau, itu jarang sekali ditemukan pendapat beliau sendiri. Biasanya pendapat beliau sendiri itu kesimpulan dari pendapat para ulama, tidak pernah pure memberikan statement beliau sendiri ya, atau pendapatnya sendiri. Ini adalah satu bentuk kebijaksanaan beliau, ketawaduan beliau ya di dalam mengemukakan pendapat-pendapat. Beliau tidak menyampaikan pendapatnya, tetapi menyampaikan pendapat-pendapat para ulama. Kaidah yang keempat, fokus mengutamakan sisi dakwah ya. Fokus mengutamakan sisi dakwahnya. Dakwah ini ditujukan kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orangnya, kepada pasiennya ya. Adapun jinnya ini nomor 2. Nomor 1-nya adalah pasien. Kalau pasiennya sudah cara pandangnya sudah islami ya, kemudian sudah nyunnah, ini akan lebih mudah gitu ya. Inilah yang harus difokuskan ya, titik utamanya lah dari sisi dakwahnya. Bagaimana kesehariannya, apakah jika dia seorang wanita, apakah dia sudah menutup aurat gitu ya. Kemudian adabnya kepada orang tua selama ini bagaimana. Nah, disitulah peranan kita untuk menyampaikan dakwah ya, dakwah Islam dengan baik gitu ya. Dan seorang peruqyah ini sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan ya di dalam dakwahnya itu. Misalnya ada pasien yang datang untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, kemudian belum menunjukkan ada perubahan yang signifikan, sakitnya masih suka kambuh dan sebagainya, maka ini peluang bagi seorang peruqyah untuk membedah
ya problem-problem yang ada pada diri pasien, misalnya tentang sholatnya, kita bisa nasihatkan saat itu. Bagaimana sholatnya selama ini, apakah ada yang bolong? Ada. Kita nasihatkan selama sholatnya ada yang bolong, maka akan lebih mudah bagi setan untuk menggoda dan mengganggu. Maka jangan bolong. Mari kita pelan-pelan, apa-apa yang masih banyak kesalahannya kita evaluasi. Ya, apa-apa yang selama ini kewajiban Allah ditinggalkan, kita coba laksanakan, gitu ya. Jadi dakwah itu harus pelan-pelan. Ya. Kemudian kaidah yang kelima, adanya pembatasan dengan aturan-aturan syar'i, khususnya untuk para wanita. Ya, ini harus ada batasan-batasan yang jelas, aturan-aturan yang tegas ketika pasiennya adalah wanita. Seperti apa permasalahan-permasalahannya? Satu, larangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Termasuk pendapatnya Syekh Abdul Barok, ya. Beliau tidak pernah mencontohkan seorang peruqyah diperbolehkan menyentuh pasien perempuan yang bukan mahramnya, kecuali apabila darurat harus menggunakan sesuatu yang tebal, gitu ya. Tebal, beliau mencontohkan saat daurah itu dengan menggunakan apa? Tisu, tumpukan tisu itu ya, dipegang kemudian disentuhkan di kepala pasien, gitu. Jadi kita bertanya kepada beliau, bagaimana dengan menggunakan sapu tangan? Sapu tangan apa? Sarung tangan, gitu ya. Meskipun sarung tangannya itu kulit, kata Syekh Abdul Barok, hatta yang demikian itu hendaklah dihindari, karena yang semacam itu tetap masih bisa ada celahnya, gitu ya, masih memberikan celah, ya, bagi jin untuk bisa mempengaruhi kita, gitu. Jadi yang lebih aman itu memang dengan menggunakan sesuatu yang tebal diletakkan di kepala, begitu. Itu ya, itu pun dilakukan secara darurat. Ya. Nah, di sini ada apa namanya penanganan yang sedikit berbeda ya dengan para peruqyah lainnya. Ada yang tetap membolehkan, batasannya yang penting tidak bersentuhan secara langsung dan harus menggunakan sarung tangan. Maka dipilihlah sarung tangan yang paling tebal. Kemudian yang kedua, sebagian peruqyah berlebihan pada permasalahan menyentuh wanita asing dan mengkiaskan atau menganalogikan dengan pekerjaan dokter. Ya, jadi seorang peruqyah bukan dokter, ya. Jadi dokter itu melakukan apa namanya tindakan yang memang sesuai dengan pekerjaannya, dan itu tidak bisa disamakan ya dengan peruqyah. Akhirnya dia bisa memegang manapun saja, gitu ya, tidak boleh. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh sebagian peruqyah, ya, yaitu berlebihan dalam masalah menyentuh wanita. Kalau ingin menyentuh, ya harus menggunakan alas yang tebal, dan itu di bagian atau area yang lazim, misalnya kepala, gitu ya. Kemudian jari-jari kaki, gitu ya, dan menghindari menyentuh bagian-bagian lainnya. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam buku beliau, ya, ada aturan-aturan yang beliau sampaikan. Dokter terkadang menyandarkan pekerjaannya menyentuh wanita atas dasar kaidah ad-darurat tubihul mahturat. Perkara-perkara dan hal-hal yang dilarang dibolehkan saat kondisi darurat dengan mempelajari permasalahan dari sisi syariat. Maka duduk permasalahannya akan menjadi jelas sebagai berikut, ya. Ada 6 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama, tidak boleh bagi wanita pergi berobat ke dokter pria kecuali dalam kondisi sangat darurat. Misalnya tidak ada lagi dokter perempuan, dan kalaupun pergi kepada dokter laki-laki harus disertai mahramnya. Kemudian yang kedua, dokter terkadang melakukan pemeriksaan dengan menyentuh wanita untuk menentukan tempat yang sakit.
karakter penyakit dan rasa sakitnya serta penyebab-penyebabnya, ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dokter, ya. Misalnya dengan meletakkan alat pengukur suhu di mulut gitu ya, atau mempersilahkan ke pasien agar meletakkannya di leher atau di bagian tubuh yang lainnya. Atau sekarang pun juga sudah ada alat-alat canggih ya yang tidak perlu ribet-ribet ya, misalnya dengan mesin termogan itu ya. Nah, jidatnya ditempelin termogan gitu, udah ketahuan suhu badannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, prosedur dari pihak dokter harus bersesuaian dengan kaidah fikih atau rurah tuqaddiru biqadriha. Keringanan atau rukhsah pada saat terjadi darurat ditentukan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh melebihi area tubuh yang sakit kecuali diyakini akan kedaruratannya. Ya, ini seperti tindakan-tindakan operasi gitu ya. Itu memang dalam kondisi darurat. Yang keempat, bahwasanya dokter berurusan dengan sesuatu yang bisa diindra dan konkret. Pada saat pemeriksaan dan pengukurannya memerlukan alat teknologi yang mutakhir. Ya, ini berbeda dengan peruqyah, makanya tidak bisa disamakan. Kemudian yang kelima, kata Syekh, saya belum mengetahui baik melalui praktek percobaan yang sederhana sekalipun terkait bidang ini dan penelusuran saya selama ini terhadap sebagian peruqyah dari hasil kesimpulan-kesimpulannya. Ya. Artinya beliau sendiri belum banyak mengetahui ya tentang praktek-praktek percobaan yang sederhana ya di bidang kedokteran ya. Jadi dokter memang melakukannya dengan profesional ya. Tidak ada yang kemudian praktek percobaan gitu ya. Kecuali memang oknum ya, ada malprakteknya. Kemudian yang keenam, dengan terbukanya permasalahan ini berakibat terbukanya pintu-pintu eksploitasi dan pemanfaatan oleh sebagian orang yang jiwanya berpenyakit ya. Artinya jika ada yang menyengaja seorang peruqyah mengkondisikan dirinya sebagai seorang dokter gitu ya, dokter memiliki keluasan ataupun kebijakan-kebijakan yang menjadi kebijakan dokter gitu ya, kemudian disamakan dengan peruqyah, maka ini adalah merupakan tindakan yang berlebih-lebihan ya. Dimana ini sudah ada etika-etikanya ya. Jadi kalau pasien berobat ke dokter kemudian dilakukan tindakan operasi misalnya, tetap ada SOP yang diperlakukan ya. Kemudian kaidah yang keenam ya, kaidah yang keenam, menjaga diri dari fitnah wanita. Menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku nanti fitnah yang amat berbahaya bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Muttafaqun alaih. Maka sudah sepatutnya bagi seorang peruqyah harus memperhatikan ya kaidah yang keenam ini, bagaimana supaya dirinya terhindar dari fitnah wanita. Jadi sebagaimana yang dicontohkan Syekh Abu Barok ketika meruqyah seorang wanita, itu tidak boleh atau menghindari berhadapan langsung dengan pasien wanita ya. Jadi yang diambil adalah posisi menyamping gitu ya, menyamping supaya tidak ada tatapan mata gitu ya. Kemudian ada hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapi wanita. Yang pertama, mutlak tidak boleh berduaan dengan wanita. Ini jelas berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW, aku melihat seorang pemuda dan pemudi, dan keduanya tidak akan pernah aman dari makar setan ya. Sebagaimana hadis yang lain disebutkan, jika seseorang berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah setan.
Artinya apa? Ini mempertegas gitu ya. Ketika ada seorang pemuda dan pemudi yang bukan mahramnya, maka mereka tidak pernah aman dari makar setan. Ini harus dihindari ya. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwasanya keberadaan wanita dengan berbaurnya mereka dengan laki-laki merupakan pokok bencana dan keburukan dan menjadi sebab utama turunnya siksa yang merata ya. Ini cukup jelas ya penjelasannya, maka harus diwaspadai karena di lapangan ini banyak sekali kejadian-kejadian, kasus-kasus ya yang dialami oleh para pengobat, para terapi yang memberanikan diri berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diharamkan berduaan bersama wanita yang bukan mahram, bahkan walaupun dengan hewan yang menginginkan wanita atau wanita yang menyukai hewan seperti monyet ya. Jadi misalnya wanita itu membawa binatang piaraan gitu ya. Ya, ini kan saya nggak berdua, ada binatangnya, ada monyetnya atau ada kucingnya gitu. Itu nggak ngaruh ya, nggak dianggap. Itu yang jelas dia bersama seorang perempuan yang bukan mahramnya. Jelas-jelas berduaan. Yang ketiganya adalah monyet atau yang ketiganya adalah kucing gitu. Enggak, ya tetap setan gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh memasuki dan bermudah-mudahan atau tasahul dalam berbicara dengan pasien wanita di tempat-tempat secara berdampingan. Ya. Ini tidak boleh ya. Dan bukan dalam rangka membacakan ayat-ayat ruqyah, apalagi meskipun membacakan ayat ruqyah pun juga tidak boleh terlalu dekat ya. Dan harus disertai mahramnya. Tidak boleh bermudah-mudahan ya, konsultasi mudah sekali konsultasi, akhirnya mudah membuat cemburu istrinya gitu ya, atau mencontohkan yang tidak baik ya kepada anaknya dan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menentukan atau mengkhususkan bacaan tertentu dan tempat-tempat yang dikhususkan untuk pasien wanita gitu ya. Wah, ini cocoknya nih bacakan surat Ar-Rahman ini dengan nada bayati misalnya. Tapi kalau giliran pasiennya laki-laki sembarangan aja dibaca. Ya. Nah, ini berarti ada indikasi gitu ya. Indikasi-indikasi tertentu. Ini enggak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh memandang mata pasien wanita dengan klaim dalam rangka mendiagnosa, alasannya diagnosa gitu ya, atau dalam rangka membantu pasien dari gangguan-gangguannya. Ini saya ingin marahin jin yang ada di mata, jadi saya pelototin jin yang ada di mata misalnya. Itu tidak boleh ya. Nanti malah kena belean ya, penyakit mata. Ya, belek itu penyakit mata bahasa Jawa ya. Tidak boleh memandang mata pasien wanita. Kemudian yang kelima, dilarang meminta pasien wanita menyingkap bagian-bagian tertentu dari tubuhnya dengan klaim inilah gambaran pengobatan yang sesuai gitu misalnya. Tidak boleh ya. Kemudian yang keenam, senantiasa mengontrol perkembangan pasien dengan cara-cara dan wasilah-wasilah yang syar'i dan bervariasi tanpa tambahan perhatian yang berlebihan kepadanya. Ya, misalnya pasien wanitanya diteleponin terus, ditanyain gimana kabarnya, akhirnya merasa jijik sendiri pasien wanitanya. Ini kok ada ustadz kayak begini, ada peruqyah kok seperti ini gitu ya. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau mau ngontrol perkembangannya lewat suaminya ya. Kemudian yang ketujuh, harus bersikap tegas pada saat berinteraksi dengan pasien wanita.
Ya, tetap ada batasan-batasan syar'inya, tidak boleh melehoi cara bicaranya, harus tegas. Kenapa ini? Sejak kapan ini? Oh, ini harus ruqyah mandiri. Nggak apa-apa ini insyaallah, gitu ya. Tidak boleh mendayu-dayu, gitu ya. Oh, kenapa ibu? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, harus dijaga sikap itu, ya, harus tetap tegas. Yarhamukillah. Yang kedelapan, memberikan peringatan terhadap pasien wanita agar tidak melunakkan suaranya, gitu. Maaf, dilarang melunakkan suara, gitu. Peruqyah juga harus tegas mengingatkan, gitu ya. Ya. Yang kesembilan, memberikan peringatan terhadap pasien atas penyimpangan-penyimpangan syar'i yang dilihat oleh peruqyah. Ya. Misalnya pasiennya tidak menutup aurat, gitu ya. Maka kita minta supaya menutup aurat. Ini poin-poin penting, ya, menjaga diri dari fitnah wanita. Kemudian kaidah yang ketujuh, antusias terhadap petunjuk dan arahan, antusias terhadap petunjuk dan arahan serta penjelasan terkait beberapa faktor setan mengganggu manusia. Nah, ini sebenarnya penerjemahannya terlalu panjang ini. Jadi harus memperhatikan apa saja faktor-faktor yang setan itu dapat mengganggu manusia, sebab-sebabnya apa. Nah, itu ya. Misalnya sebabnya adalah kesirikan. Itu yang paling utama yang harus kita jelaskan kepada pasien supaya pasien tidak terjumus lagi dan supaya penyakitnya tidak kambuh lagi. Ya, begitu juga misalnya di antara sebabnya adalah dia melakukan amalan-amalan bid'ah. Ya harus dijelaskan. Amalan bid'ah itu harus ditinggalkan dan harus melakukan suatu amalan yang ada contohnya dari Nabi SAW, gitu ya. Kalau tidak seperti itu nanti setan akan mudah mengganggu lagi. Kemudian kaidah yang ke-8, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau selama ini sudah berdoa, ya berdoanya harus dengan keyakinan. Utullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan optimis, pasti akan dikabulkan doanya. Harus seperti itu. Yakin pasti Allah akan menyembuhkan, gitu ya. Kalau meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu janji Allah. Mintalah kepada Allah. Ya. Ut'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Yakinkan itu kepada pasien, gitu ya. Dan yakinkan apa yang dilakukan selama ini dengan ruqyah-ruqyah mandiri dan ikhtiar-ikhtiar ruqyahnya, pasti Allah tidak akan membiarkan, pasti Allah tidak akan pasti Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan, ya, dengan usaha-usaha yang dilakukan selama ini. Kemudian yang ke-9, kaidah ke-9, mengamati permasalahan-permasalahan yang rancu, ya. Misalnya pasien ini masih belum benar cara ibadahnya, sholatnya, wudhunya, gitu ya. Ini harus ditelusuri, sudah benar tidak ibadahnya. Kalau belum benar diajarin, ya, cara wudhu yang benar, kemudian cara sholat yang benar, cara berdoa, ya, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian kaidah yang ke-10, yang ke-9 tadi sudah, ya, mengamati permasalahan-permasalahan yang rancu, gitu ya. Yang ke-8, yakin dan percaya kepada Allah. Jadi kalau misalnya permasalahan yang rancu itu kan banyak, ya. Misalnya apa? Misalnya berkaitan dengan wanita atau ada istihadah, gitu ya. Itu kalau misalnya seorang peruqyah tidak mengetahui ilmunya, maka jangan memaksakan diri memberikan jawaban.
dia harus bertanya kepada para ulama, ya, bertanya kepada seorang ulama. Begitu juga pasien, gitu ya. Jika mendapatkan hal-hal yang rancu, misalnya pada saat halangan, sedangkan dia kena gangguan jin, apa yang harus dilakukan? Ruqyah mandirinya selama ini apakah dengan audio, mencukupkan dengan audio saja, ataukah boleh menggunakan mushaf, gitu ya. Gitu ya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat, sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang membolehkan, gitu ya, memegang mushaf, bukan Al-Quran terjemah. Ini boleh menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan saya pun mengikuti pendapat tersebut, ya, karena memang ketika seseorang yang terkena gangguan jin tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan ruqyah, ya, mandiri dengan membaca Al-Quran, maka gangguannya akan sangat berat dialami, ya. Maka dengan membaca Al-Quran Allah akan jadikan ringan. Yang tadi sedih Allah jadikan hatinya tenang, yang tadinya was-was Allah hilangkan was-wasnya itu dengan dia memperbanyak tilawatul Quran, apalagi pada bulan Ramadan ini, ya. Kaidah yang ke-10, tanggung jawab seorang peruqyah dari sisi syar'i dan medis, ya. Tanggung jawab seorang peruqyah dari sisi syar'i dan medis. Jadi seorang peruqyah itu memiliki tanggung jawab yang berat, tidak ringan, ya. Dari sisi syar'inya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan dari sisi medisnya juga, ya, memperhatikan keselamatan pasien. Misalnya kita pernah mendapati ada teknik cekikan, ya. Jadi ada pasiennya dicekik, gitu ya, nyekik jinnya tujuannya itu, ya, tapi melalui pasien itu lehernya dicekik, gitu ya. Akhirnya jinnya kesakitan dan keluar. Tapi ada kasus setelah dicekik yang keluar adalah nyawa pasiennya, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Ini yang jadi tanggung jawab peruqyahnya. Ada juga yang di terapinya itu disuruh berendam di air dingin, gitu ya. Pokoknya ini harus rutin selama 1 bulan, direndam dengan air dingin yang dicampur dengan bidara, kemudian ada zaitun, ada herbal lainnya, begitu ya. Ternyata selama 1 bulan dia mengalami penyakit komplikasi, ya, jantungnya bermasalah, ginjalnya kena, kemudian diabetesnya juga ada, gitu ya, komplikasi, ya, hampir sakaratul maut intinya, gitu ya. Maka di sini dibutuhkan kebijaksanaan, ya. Jika memang sakit berlanjut, hubungi dokter, gitu ya, supaya jelas persoalannya itu, apakah ini medis ataukah non medis, gitu ya. Non medisnya sekian persen, medisnya sekian persen misalnya. Nah, itu bisa disinergikan, ya. Bisa difahami, ya, ini tanggung jawab secara syar'i maupun tanggung jawab secara medisnya. Karena ada yang ditemui oleh Syekh Al-Bul Barra, ya, ada pasien di rumah sakit, beliau diminta datang ke rumah sakit untuk meruqyah. Setelah dilakukan tindakan ruqyah, nah, ternyata tidak ada perkembangan, gitu ya. Maka Syekh Al-Bul Barra ini menasihatkan kepada keluarganya agar bersabar, pasiennya diterapi dengan medis, gitu ya. Karena ini keluarga besar, akhirnya muncul usulan-usulan dari saudaranya yang lain. Udah, gimana kalau saya panggil syekh yang satunya lagi, gitu ya, untuk mencoba ruqyah lagi, gitu kan. Akhirnya dipanggillah syekhnya, syekh yang lain dipanggil untuk meruqyah. Kemudian saya melihat, wah, ini ain, ini bukan medis, bawa pulang, tangani dengan ruqyah, gitu. Padahal kondisinya tidak memungkinkan, di mana tubuh pasien itu sudah banyak kabel-kabel perlengkapan medis, gitu. Diminta suruh dicopot, padahal ketergantungannya pada itu. Misalnya oksigen, itu kalau dicopot ngap-ngapan, wah, ain, gitu ya. Bersikeras syekhnya itu, yang ini ain, bener. Akhirnya udahlah, sepertinya ini meyakinkan syekhnya ini, ya, akhirnya dipertimbangkan.
Yakin kepada saya apa dokter? Dokter kan ilmunya ilmu dunia, syekh kan ilmunya ilmu akhirat. Udahlah ikut syekh aja, dibawa pulang, tanda tangan dia, gitu ya. Akhirnya meninggal, gitu ya. Kasihan sekali kan, ya memang itu sudah takdir Allah, gitu ya. Tapi sembrono, kalau orang Jerman bilang sembrono, gitu ya. Dimana itu perkara-perkara yang udah jelas. Ada kok fotonya gitu ya, hasil ronsennya dan sebagainya, itu menunjukkan dia benar-benar sakit medis gitu loh. Oke lah, taruhlah ada non medisnya, tapi lihat yang mendominasi medis atau non medis. Kalau itu medisnya, tanganin medisnya, ya boleh bersinergi dengan ruqyah, tapi nggak boleh mengganggu atau mencampuri urusan-urusan dokter gitu ya, kecuali peruqyahnya kalau dia juga dokter gitu ya, enggak boleh seperti itu ya. Ini kejadiannya ya, akhirnya membuat seseorang meninggal ya. Maka beliau menyampaikan catatan dalam buku beliau, yang pertama, seorang peruqyah dilarang intervensi dengan semua permasalahan kedokteran, titik gitu ya. Pokoknya lagi dirawat sama dokter udah nggak usah mencampuri gitu ya. Kecuali jika dokternya memberikan izin gitu ya, setelah keluarganya baik-baik minta izin, diizinkan, udah gitu ya. Kemarin saya datangi ruang ICU gitu ya, itu semuanya bisa kelihatan itu pasien-pasien di ruangan-ruangan itu, karena nggak ada tembok kan, adanya sekat-sekat dari kaca itu ya. Yang saya datangin itu lehernya udah dibolongin gitu ya, jadi napasnya itu tersengal-sengal gitu. Tapi sepertinya bisa merespon ketika kita nasihatin, Pak banyak istighfar, ayo Pak banyak mohon ampun sama Allah supaya diringankan ya sakitnya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Itu nangis gitu, tobat Pak, tobat gitu. Ini saatnya Bapak memperbanyak tobat kepada Allah, apalagi bulan Ramadan gitu ya. Karena ini ternyata pasien itu seorang LGBT gitu, badan kekar tapi LGBT, waliyadzubillah. Itu yang membuat keluarganya terpukul ya, gak nyangka gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi sakit seperti itu ya, saya pun gak berani lama-lama ya. Setelah saya nasihati, kemudian ada respon nangis, udah saya tinggalkan. Tidak berani saya bacakan ayat Al-Quran di situ, takut ganggu yang lainnya, dosa malahan gitu ya. Adinun nasihah, saya nasihatin gitu. Setelah saya nasihatin, saya tinggalkan. Karena saya nggak tega melihat itu kayak orang pengen bangun begitu, tapi nggak bisa bangun. Kondisi kakinya itu udah diamputasi. Ya, yang satu itu udah diamputasi gitu. Jadi kayak ayam disembelih itu gimana? Gitu ya. Loh, saya aja sedih waktu itu, nggak tega kok antum bisa ketawa ketiwi. Ya. Akhirnya saya cepat-cepat keluar, saya sampaikan kepada pihak keluarga, Ibu sudah saya nasihatin, Bapak mudah-mudahan sih Allah memberikan hidayah, tidak melakukan lagi gitu ya. Gitu. Jadi ketika sakit, handphone dibawa keluarga, tiba-tiba ada pesan masuk, loh ini lawan LGBT-nya ini gitu, kok seperti ini gitu. Jadi terpukul intinya ya, waliyadzubillah ya. Nah saya pun nggak berani, wah udah copot aja selang-selangnya, bawa pulang, ruqyah, dinasihatin supaya dia taubat ini karena ada dosa LGBT-nya. Nggak berani ya, resikonya nyawa ya, udah nyawanya sesenggukan gitu ya. Gitu ya, ngeri. Kemudian yang kedua, tidak boleh menerangkan teknik dan mekanisme terapi kedokteran tentang penyakitnya menurut terapi kedokteran. Jadi seorang peruqyah jelaskan, ini harusnya ditangani dokter begini, enggak usah, itu namanya sama juga intervensi. Udah, apa yang dilakukan dokter itulah yang terbaik insya Allah gitu ya.
Atau dia nyalahin dokternya, harusnya nyuntiknya tuh ya harus di sini, di pembuluh darah, kayak dia yang pernah belajar ilmu kedokteran gitu malahan, gitu ya. Nah ini salah kaprah. Atau misalnya intervensi dengan cara mengurangi dosis obat, gitu ya. Kata dokter, misalnya orang kalau paru-paru itu kan terapinya selama berapa? 6 bulan ya. Wah, ada perukiah. Akhi, ini kimia. Antum menciderai diri antum sendiri, zolim terhadap diri antum sendiri. Antum dimurkai Allah, tinggalkan akhi. Kalau antum terpaksa, minumnya sedikit. Gitu. Ternyata didengar nasihatnya. Diminum obat itu sekedarnya aja. Akhirnya terapinya gagal, disuruh dokter ngulangi lagi dari awal. Padahal itu harus dijalani rutin minum obat selama 6 bulan. Nah ini kacau ini kalau seperti ini ya, nggak boleh intervensi pokoknya peruqyah itu. Nah, ya kalau permasalahan itu ditanyakan kepada yang bukan ilmunya, ahlinya, ya maka fangtadiri sa'ah. Ya, yang terjadi adalah kemadharatan. Kaidah yang ke-11, bersikap hati-hati dari istidraj, tipu daya dan makar setan, gitu ya. Hati-hati, kadang setan itu bisa menampakkan tipu dayanya kepada manusia. Maaf, saya akan keluar misalnya, ya. Asalkan kamu siap aku ikuti, gitu ya. Misalnya, saya siap menjadi pengikut kamu, gitu ya. Kadang seorang peruqyah merasa berbangga, karena sudah bisa menundukkan jin. Nah ini harus hati-hati, tidak boleh, kita harus tolak. Gitu. Nggak, kalian itu adalah hambanya Allah, tidak berhak kalian melayani peruqyah, gitu ya. Nah ini harus hati-hati dari istidraj, ya, tipu daya yang dilancarkan oleh setan. Kemudian kaidah yang ke-12, memberi semangat kepada pasien untuk senantiasa bersabar dan mampu bertahan dengan sakitnya. Memberi semangat, ayo semangat Bu, ya, ayo semangat Pak, gitu ya. Sabar Pak, semua itu bisa menggugurkan dosa-dosa Bapak dan Ibu, gitu ya. Sabar Pak, pahala kesabaran itu tanpa batas. Sabar Pak, pasti Allah akan menyembuhkan, karena Allah menjanjikan siapa yang meminta pasti akan diberi, gitu ya. Nah, bisa dibacakan firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ada seorang akhwat sudah diruqyah bolak-balik, gitu ya, sudah sering diruqyah. Kemudian kita diminta untuk meruqyah beliau. Kita ruqyah sekedarnya. Kemudian selebihnya kita nasihatin, gitu ya. Kita nasihatin dengan kesabaran, gitu ya. Bu, ibu harus sabar. Ibu harus berprasangka baik dengan Allah. Ibu harus bersyukur karena ujian yang diberikan ini tidak jauh lebih besar dari ujian yang diberikan oleh saudara-saudara seiman ibu. Masih ada yang ujiannya lebih besar dari ibu, gitu ya. Kita jelaskan seperti itu. Kemudian harus senantiasa ridho dengan ketetapan Allah. Udah, itu saja. Kalau ibu sudah bisa mengkondisikan hati untuk selalu bisa syukur, bisa memaafkan, bisa ridho dengan semua ketetapan Allah, kemudian bisa berprasangka baik, ada kesembuhan. Tapi kalau tidak bisa bersyukur dan lain sebagainya, bisa jadi penyakitnya akan sulit disembuhkan, gitu ya. Akhirnya udah ditinggalkan dan insya Allah sembuh sendiri, ya. Kalau mau menjalankan nasihat tadi, ya. Kemudian kaidah yang ke-13, ya. Jadi kaidah yang ke-12 itu memang harus memberikan semangat, ya, kepada pasien. Kaidah yang ke-13, penyabar dan tidak tergesa-gesa. Ya, seorang peruqyah harus sabar juga dalam menangani dan tidak boleh tergesa-gesa.
Misalnya melihat pasiennya, ini gara-gara kamu males sih baca Al-Quran, males qiyamul lail sih, udah kapan mau sembuhnya kalau begitu gitu. Nah, misalnya ada nada-nada yang kurang sabar gitu ya, yang didengar oleh pasien, ini jangan sampai terjadi ya, karena seorang peruqyah dia adalah seorang dai ya, dan dakwah itu lebih banyak disambut ya dengan apa? Dengan cara seseorang itu berlemah lembut ya, tidak kasar, tidak tergesa-gesa. Ya, intinya seorang peruqyah adalah seorang dai, maka dia harus punya sifat penyabar. Kemudian yang ke-14, teladan yang baik. Teladan yang baik. Seorang peruqyah harus bisa menjadi atau memberikan contoh yang baik. Karena seorang peruqyah adalah seorang dai, ya. Maka jika sudah dipandang ya sifatnya peruqyah adalah sebagai seorang dai yang baik ya, maka mat'u itu ataupun pasien itu pasti akan banyak mendapatkan manfaat ya dari peruqyah itu. Misalnya tidak hanya berkaitan dengan masalah penyakitnya saja, tetapi permasalahan-permasalahan di luar itu. Misalnya anaknya pengen sekolah, pengen cari ma'had, nanyanya ke siapa? Nanyanya ke peruqyahnya. Ustadz, pesantren yang manhajnya baik itu di mana ya? Di Al-Islam gitu ya. Terus kalau misalnya untuk yang akhwat di mana Ustaz? Di RTWM gitu ya. Misalnya pasien anaknya udah dewasa, udah saatnya menikah. Ustadz, ini anak saya sudah siap menikah ini Ustadz, tolong carikan ikhwan yang soleh Ustadz, yang cocok untuk anak saya. Yaitu mahasiswa Al-Islam itu gitu. Atau anaknya laki pengen mencari akhwat yang solihah, hafidhoh, itu ada RTUM itu ya kan. Jadi kadang seorang peruqyah itu juga menjadi seorang konsultan ya dalam rumah tangga, kadang konsultan dalam masalah pembagian harta waris. Ustadz, ini bapak meninggal, yang tersisa hanya ibu, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan atau tirkahnya 5 juta misalnya. Berapa bagian anak pertama, kedua, ketiga? Berapa bagian ibu gitu ya. Nah, seorang peruqyah juga harus menguasai ilmu waris. Download aplikasi waris. Gitu. Tinggal ditentukan. Ya, ini bagian-bagian yang gampang gitu ya. Kemudian kaidah yang ke-15, senantiasa berkonsultasi dan melakukan musyawarah. 5 menit lagi selesai ya kita. Senantiasa berkonsultasi dan melakukan musyawarah. Maksudnya gimana? Seorang peruqyah nggak boleh menyendiri, gitu. Dia harus punya komunitas. Tujuannya adalah supaya ada saling mengingatkan, gitu ya. Harus senantiasa ada musyawarah. Bagaimana kita berdakwah dengan bendera ruqyah syariah, gitu ya. Harus konsultasi kepada siapa? Kepada ulama, gitu ya. Harus tetap berguru, gitu. Tidak bisa menganggap diri kita ini sudah cukup ilmu sehingga tidak butuh lagi menuntut ilmu. Ya. Jadi kaidah yang ke-15, orang peruqyah itu harus senantiasa berkonsultasi dan melakukan musyawarah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syahbul Barok, ya. Jika ada suatu permasalahan, misalnya ada teknik-teknik, misalnya ada orang gila gitu ya, itu nanti caranya adalah bisa menggunakan kampak yang bermata 2 yang biasanya dipraktekkan oleh Wiro Sableng itu 212 itu ya. Itu dikencingi gitu ya, dipanaskan dulu baru dikencingi gitu ya. Nanti orang yang bersangkutan itu akan sadar, sehat.
Nah, di Arab kebiasaan itu sering dilakukan dan ternyata terbukti gitu ya. Di Indonesia ada yang semacam itu juga sembuh gitu ya. Nah, yang semacam ini adalah suatu hal yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Kok tapi mujarab terbukti khasiatnya sembuh. Nah, Syekh akhirnya konsultasi kepada masyayikh yang senior tentang persoalan itu dan mendapatkan jawaban bahwa yang semacam itu adalah termasuk terapi yang bertentangan dengan Islam gitu ya. Karena sesungguhnya terapi-terapi yang semacam itu diridhoi oleh bangsa jin karena caranya menggunakan najasah, torikotun najasah ya, dengan apa namanya mengenciki kampak itu kan tidak pada tempatnya ya. Harusnya kalau mau buang air seni ya di kamar mandi gitu ya, di toilet gitu. Nggak boleh sembarangan begitu. Kemudian kaidah yang ke-16, tinggal 3 menit lagi, senantiasa menjaga rahasia pasien ya. Rahasia pasien itu tidak boleh diumbar, tidak boleh disebarluaskan ya. Apalagi disebut-sebut nama pasiennya. Oh, si fulana sama si fulan ternyata ini ada permasalahan begini gitu ya. Nah, yang mana itu semuanya harus dirahasiakan ya. Kalau ingin menyampaikan iktibar atau pelajaran dari kasus-kasus pasien itu dengan cara menyembunyikan namanya ya, supaya bisa dijadikan iktibar oleh pasien yang lainnya. Tapi mungkin itu saja sampai kaidah yang ke-16. Berikutnya sampai kaidah yang ke-26 ya, 28. Ini akan disambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Jadi insya Allah kita akan melakukan kajian berseri. Kalau kajian subuhnya kemarin sudah cara mendiagnosa sumber-sumber masalah ya. Dan insya Allah akan berlanjut pembahasan tentang jin nasab insya Allah, jika Allah memberikan kesempatan kita di kuliah subuh ya. Insya Allah itu kita akan bahas bersama bagaimana cara penanganan jin-jin nasab ya. Termasuk mungkin nanti akan kita bahas mimpi basah dengan jin gitu ya. Kitab karangan Syekh Sa'ad Said, seorang ulama besar dari Mesir, Al-Azhar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.